Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Eko Hadianto. Saya adalah salah satu staf pengajar di bagian ilmu bahan Fakultas Kedokteran Gigi Unisula, di mana beberapa mata kuliah yang saya ajarkan meliputi semen kedokteran gigi, wax kedokteran gigi, bahan cetak kedokteran gigi, dan amalgam kedokteran gigi. Di mana materi-materi tersebut akan menjadi dasar pengetahuan dari mahasiswa untuk mengetahui material apa saja yang akan digunakan saat mereka atau saat mahasiswa tersebut menjadi seorang dokter gigi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu materi kuliah yang saya ampu, yaitu tentang semen kedokteran gigi dengan menggunakan metode DIA atau yaitu Delivery Interaction Assessment, di mana proses delivery-nya atau pemberian informasinya yaitu dengan penyampaian secara langsung melalui proses tatap muka. Kemudian untuk interaksinya yaitu melalui tanya jawab saat proses tatap muka tersebut. Nah, untuk assessment akan dilakukan dengan cara ujian computer based test dengan multiple choice question yang akan dilakukan pada setiap akhir modul. Kemudian mata kuliah ini merupakan materi kuliah wajib untuk jenjang S1 pada modul 2.4, yaitu pada modul ilmu bahan kedokteran gigi. Pada modul 24 ini, mahasiswa diberikan pembelajaran dalam bentuk tatap muka, SGD atau small group discussion, dan praktikum. Tujuan dari materi kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai macam semen kedokteran gigi, termasuk jenis-jenisnya, bagaimana susunan kimianya, bagaimana penggunaannya, bagaimana sifat-sifat fisik, mekanik, ataupun sifat kimianya, dan yang terakhir bagaimana cara mereka mengaplikasikan bahan-bahan atau material yang sudah mereka pelajari. Selanjutnya, berikut akan saya sampaikan cuplikan kegiatan mengajar yang sudah saya lakukan di modul 2.4. Dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebenarnya jadwal saya itu besok, tetapi hari ini tukeran dengan Dr. Dian. Materi yang akan saya sampaikan siang ini yaitu tentang dental semen atau semen-semen yang digunakan di kedokteran gigi. Kenapa disebut semen? Karena memang pada prinsipnya itu persis seperti kita ngaduk semen pada bahan bangunan. Oke, sebentar. Oke, kemudian tentang dental semen, topik-topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang general requirement for dental semen, yaitu apa prinsip-prinsip atau sesuatu yang harus dipenuhi suatu material tersebut agar bisa digunakan di kedokteran gigi. Kemudian yang kedua klasifikasinya, yang ketiga komponen dan propertiesnya, kemudian setting reaction, mixing prosesnya, kemudian kegunaannya. Oke, semen kedokteran gigi merupakan campuran powder dan liquid. Kebanyakan campuran powder dan liquid, tapi ada juga yang dia sudah dalam bentuk sediaan pasta. Biasanya terjadi atau pencampuran antara bahan basa dan bahan asam yang akan membentuk konsistensi berupa pasta.
yang lama-kelamaan dia akan mengeras ataupun padat. Kemudian untuk aplikasinya bisa digunakan sebagai cavity lining, cementing agent. Cavity lining itu misalnya ada tumpatan, misalnya kita mau numpat amalgam. Amalgam tidak boleh langsung bersentuhan dengan atap pulpa, maka dikasih lining dulu, lapisan pelindung untuk melindungi pulpanya. Kemudian sebagai cementing agent atau sebagai lem, misalnya kita mau memasang mahkota jaket, nah itu bisa menggunakan semen. Kemudian temporary restoration, kemudian untuk bahan restorasi, pit dan fissure sealant, pulp capping, root canal filling material ataupun periodontal dressing. Selanjutnya fungsi semen kedokteran gigi. Ini ada yang pertama luting agent atau bahan perekat basis, nanti bisa dibaca sendiri. Yang tidak perlu penjelasan akan saya lewati saja. Soalnya slide-nya cukup banyak, ada 93 slide. Jadi kesel dewe kok aku. Liner dan varnish, pelindung pulpa, bahan restorasi. Nah, ini contoh untuk cementing agent-nya. Jadi setelah dilakukan preparasi, gigi aslinya seperti ini. Kemudian dilakukan preparasi untuk dibikinkan mahkota jaket. Kita campur bahan semennya sampai membentuk pasta, masukkan ke dalam mahkota giginya, kemudian disementasikan, istilahnya diaplikasikan itu disementasikan pada gigi yang akan direstorasi. Oke, bisa juga sebagai base atau lining pada tumpatan. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya kita menggunakan amalgam, tidak boleh bersentuhan langsung dengan atap pulpa, dia harus ada liningnya. Lining itu ada dua macam, dia bisa bersifat base, basis, ataupun bersifat subbase. Contoh yang digambar paling bawah ini ada base dan bahan subbase. Bahan subbase-nya ada calcium hydroxide liner, kemudian bahan base-nya ada semen base. Biasanya menggunakan selain kalsium hidroksida bisa juga menggunakan selain kalsium hidroksida bisa menggunakan zinc oxide eugenol untuk bahan base-nya. Jadi lining ada dua macam, base dan subbase. Kemudian bisa juga untuk memproteksi pulpa atau capping pulpa. Lining ini dia bertujuan untuk menghindari atau mengurangi adanya chemical attack karena bahan tumpatan terutama yang berbasis resin itu sangat tidak aman untuk jaringan lunak. Dia akan selalu menyebabkan iritasi di jaringan lunak. Yang menyebabkan iritasi apa? Ya resinnya. Kemudian melindungi gigi itu dari thermal shock atau ya karena perubahan suhu yang ada di lingkungan rongga mulut. Kemudian dari galvanic effect atau arus galvanis. Syarat-syaratnya bisa dibaca di sini. Non-toksik, melindungi pulpa, tidak larut dalam saliva, bersifat adhesif terhadap gigi, memiliki sifat mekanis tertentu. Jadi bahan lining itu ada memang yang disyaratkan dia tidak boleh memiliki kekuatan mekanis yang tinggi, harus rendah. Contohnya tumpatan sementara, itu tidak boleh dia keras seperti tumpatan permanen, karena memang sifatnya hanya sementara. Kemudian dia bersifat optik. Bersifat optik itu bisa dia dilihat secara klinis ataupun bisa dilihat secara radiografis, yang membedakan antara mana jaringan gigi asli, mana jaringan mana restorasi, mana jaringan gigi aslinya. Kemudian dia memiliki sifat reologi. Reologi itu maksudnya dia memiliki viskositas yang bisa kita tentukan.
kalau memerlukan lapisan yang tipis, dia harus memiliki viskositas yang rendah. Tapi kalau kita memerlukan lapisan yang tebal, maka dia bisa viskositasnya harus lebih tinggi lagi. Oke, yang selanjutnya klasifikasinya. Pada dasarnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu water base, resin base, dan oil base. Water base bisa dibaca di slide-nya. Nah, ini klasifikasi yang lain. Ada yang bersifat konvensional semen, ada yang bersifat resin base semen. Yang konvensional semen biasanya terdiri dari powder dan liquid. Liquidnya bersifat asam, powdernya itu bersifat basa. Ketika dicampurkan, maka akan terjadi asam basa, reaksi asam basa. Oke, komponen utamanya terdiri dari serbuk dan cairan. Serbuk ini bersifat basa, cairannya bersifat asam, dicampur akan menjadi pasta yang kental yang lama-kelamaan akan memadat. Nah, ini contoh reaksinya. H2MO plus H2A akan menjadi Ma plus H2O proton. Di mana di slide sebelumnya, material yang bersifat basa, dia akan menjadi aseptor atau penerima proton dari material yang bersifat asam. Oke, kemudian masuk ke yang selanjutnya. Jenis semen yang pertama yaitu glass ionomer semen. Merupakan water based semen atau pada prinsipnya dia berbahan dasar air. Atau nama lainnya kalsium fluoroaluminosilikat glass. Glass ionomer semen atau di bahasa Indonesia kan glass ionomer kaca. Komposisinya yang perlu diingat untuk komposisi itu biasanya yang ditanyakan itu komposisi utama yang terbanyak dan yang tersedikit yang perlu dihafalkan. Kalau misalnya di powder ini yang paling banyak adalah kalsium fluoride CaF2 sampai 34,3%. Ini powdernya, kemudian liquidnya itu adalah asam poliakrilat atau itakonik acid atau polimer dalam air sebutannya. Dan di dalam liquid ini ada tartarik asid yang bersifat sebagai akselerator atau dia mempercepat reaksi dari glass ionomer tersebut. Kemudian perbandingan powder dan liquidnya itu 1,3 banding 1 sampai 1,35 banding 1 atau sesuai dengan petunjuk pabrik. Biasanya 1 scoop 1 drop. Jadi 1 scoop peres 1 sendok takar itu dibandingkan dengan 1 drop atau 1 tetes dari liquidnya. Pencampurannya harus cepat menggunakan paper pad dan spatula plastik. Tidak boleh menggunakan alas logam ataupun alas kaca. Jadi harus menggunakan paper pad. Kemudian harus menggunakan spatula plastik. Kenapa? Karena sifat asamnya tadi kalau kita menggunakan material bersifat logam, dia akan lama-kelamaan akan merusak logamnya tersebut. Mixing time-nya atau waktu yang diperlukan untuk mengaduk itu antara 30 sampai 60 detik. Tapi kalau dengan alat itu hanya membutuhkan waktu 10 detik. Oke, kemudian untuk jenis glass ionomer kaca sendiri itu ada banyak. Ada 9. Silahkan nanti adik-adik cari tahu sendiri, tapi prinsipnya itu ada 3 yang dia bersifat luting, lining, ataupun restoratif. Sampai nanti ada yang dia
Ada yang berfungsi sebagai visur sealant untuk gigi desidui, ada yang dia berfungsi sebagai material luting untuk bracket logam. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut, karena untuk glass ionomer semen nanti kita punya punya waktu sendiri untuk lebih jauh membahas. Oke, ini saya kira bisa dibaca sendiri. Nah, untuk glass ionomer semen itu untuk aplikasi di giginya dia malah tidak boleh kering. Jadi harus lembab. Berbeda dengan kalau kita misalnya mengaplikasikan bahan yang kandungan dasarnya dari resin. Kalau yang dari resin itu harus benar-benar kering. Tapi kalau glass ionomer semen itu hanya lembab, tidak terlalu kering. Oke, kemudian apa yang terjadi pada setting time-nya? Apa yang terjadi pada reaksi settingnya? Yang pertama, ketika kita mulai mencampur antara powder dan liquid, itu akan melepaskan ion kalsium, aluminium, dan fluor. Ion-ion tersebut akan membentuk crosslink, akan membentuk ikatan. Yang lama-kelamaan dia akan membentuk ikatan yang lebih kuat. Nah, ikatan yang lebih kuat ini akan menyebabkan glass ionomer semen ini mengeras. Nah, glass ionomer dia berikatan secara kimia, baik dengan dentin ataupun dengan email. Bagaimana mekanisme ikatan kimianya? Nanti silahkan dicari mekanisme lebih lanjutnya, bagaimana perlekatan antara glass ionomer semen dengan enamel ataupun dengan dentin. Bagaimana dengan enamel? Bagaimana dengan dentin? Karena enamel dan dentin memiliki kandungan kalsium atau kandungan material yang berbeda. Mencapai konsistensi yang diinginkan. Maksudnya kita pengen konsistensinya dia lebih cair, maka kita bisa menambah liquidnya. Kita pengen konsistensinya dia lebih padat, maka kita bisa menambah powdernya. Tergantung keinginan tergantung konsistensi seperti apa, di mana kita akan mengaplikasikan semen tersebut. Misalnya kita mau aplikasikan di kavitas yang dalam, yang di situ banyak sudut-sudut yang sulit untuk dicapai, maka akan lebih mudah kalau menggunakan material yang memiliki viskositas yang rendah, jadi dia bisa masuk ke dalam sela-selanya. Yang kedua yaitu kecepatan pencampuran, kecepatan kita mixingnya, kemudian temperaturnya, kemudian ada tidaknya kontaminasi. Kontaminasi ini bisa bermacam-macam, bisa kontaminasi dari Nah, waktu settingnya tergantung perbandingan dari powder dan liquidnya. Kalau kita memerlukan waktu setting yang lebih lama, kita tinggal tambah eugenolnya. Tapi kalau misalnya kita menginginkan settingnya lebih cepat, maka tentu saja powdernya yang lebih banyak. Oke, semen yang selanjutnya yaitu etoksi benzoik acid atau EBA semen. Ini digunakan untuk lining pada tumpatan amalgam. Dia memiliki compressive strength yang tinggi atau dia kekuatan tekannya cukup tinggi. Bisa juga dia digunakan sebagai luting atau bahan perekat.
Nah, yang jadi catatan, setiap material yang berbahan dasar eugenol itu tidak bisa langsung berkontak dengan material yang berbahan dasar resin. Misalnya gini, kita mau merawat pulpa atau mengaplikasikan lining menggunakan zinc oxide eugenol, maka di atasnya itu tidak boleh langsung resin komposit. Kenapa seperti itu? Karena eugenol akan merusak reaksi setting yang akan merusak polimerisasi yang ada pada resin. Jadi, misalnya kita liningnya menggunakan zinc oxide eugenol, maka atasnya paling enggak pakai GIC yang konvensional dulu. Baru setelah itu atasnya bisa menggunakan komposit. Misalnya saya kasih contoh untuk kasus kelas 3 misalnya yang melibatkan gigi anterior. Gigi anterior lubangnya sudah dalam, sudah mencapai pulpa. Nah, perlu di lining, liningnya menggunakan eugenol, maka tidak bisa langsung menggunakan komposit. Jadi harus dilapisi dulu menggunakan glass ionomer semen, baru yang paling luar, yang paling mendekati permukaan bisa menggunakan resin komposit untuk mendapatkan estetika yang diinginkan. Nah, ada juga zinc oxide yang tidak menggunakan eugenol, dia menggunakan liquid sendiri. Fungsinya dia bisa digunakan untuk professional restoration, root canal sealer, gingival tissue pack, ataupun surgical dressing. Oke, semen selanjutnya, semen ke-7, kalsium hidroksida semen. Terdiri atas 2 pasta, base dan katalis. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu terdiri dari 2 bentuk, powder dan liquid, kalau kalsium hidroksida itu dari sediaannya ada 2 pasta, satunya base, satunya katalis. Dua-duanya ini nanti dicampur. Oke, ini fungsi, gunaannya, sifatnya, K plus itu kelebihannya, min itu berarti kekurangannya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, nanti bisa melalui WA ataupun bisa email ke saya. Oke, untuk tanya jawab 5 menit ya. Ada pertanyaan? Belum ada? Bingung? Bingung ya, karena nggak megang materialnya langsung, hanya hanya teori. Jadi nek mung rungokke iki ora kurang mantep. Itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Atau bisa
Lewat chat juga bisa. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Jangan diem aja. Kalau enggak, yo jawab enggak. Nek ada, yo ada. Piye, Onora? Tidak ada, Dok. Hah? Belum ada, Dok. Belum ada. Belum ada. Oke. Ya sudah. Untuk tanya jawab 5 menit ya. Ada pertanyaan? Belum ada. Bingung. Bingung ya karena nggak megang materialnya langsung, hanya teori. Jadi nek mung rungokke iki ora kurang mantep. Itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Atau bisa lewat chat juga bisa. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Jangan diem aja. Kalau enggak, yo jawab enggak. Nek ada, yo ada. Piye, Onora? Tidak ada, Dok. Hah? Belum ada, Dok. Belum ada. Belum ada. Oke. Ya sudah, kalau belum ada, sekarang belum ada. Tapi kalau nanti ada, silakan mau email bisa, mau WA juga bisa. Karena memang materi bahan material itu dia kalau tidak lihat langsung atau tidak kita praktekkan, nggak ada contohnya, itu mau ngawang-ngawang. Iya, Dok. Dibayang ketok. Bayang kewe mbuh mudeng mbuh ora. Oke, kalau nggak ada kita akhiri aja ya. Baik, Dok. Baik, Dok. Oke, kita akhiri pertemuan siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.